Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas taktik, strategi, dan formasi PSM Makassar yang musim ini bermain sangat bagus hingga bisa duduk di puncak klasemen BRI Liga 1 Indonesia. Wih, kira-kira apa jadinya ya jika taktik, strategi, dan formasi PSM Makassar diterapkan ke dalam game Top 11? Oke, jadi video ini adalah request dari Bang Fajar Arispiandi. Katanya next konten coba bedah taktiknya PSM Makassar saat ditangani Bernardo Tapares yang bisa membawa PSM duduk di posisi 1 klasemen Liga 1 Indonesia. Jadi sebelum saya membuat video ini, saya sudah menonton beberapa cuplikan video pertandingan PSM Makassar dan saya sudah menganalisa taktik serta strategi mereka musim ini yang mungkin bisa kita terapkan ke dalam game Top 11. Oke, jadi saya akan mengambil kesimpulan dari pertandingan terakhir PSM Makassar versus Bayangkara FC, di mana PSM berhasil mengalahkan Bayangkara dengan skor 3-1. Laga antara PSM Makassar versus Bayangkara FC berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Sulawesi Selatan pada Jumat 17 Maret 2023 sore waktu Indonesia Barat. Pencetak gol dari PSM ialah Ananda Rehan di menit 21, Kenjo Nambu di menit 70, dan Ramadan Sananta di menit 90 yang menjadi pencetak gol bagi PSM Makassar. Sementara itu, satu gol hiburan Bayangkara FC dibukukan lewat Anderson Sales di menit 82. Berkat kemenangan tersebut, PSM kian kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini. Dengan demikian, Ramadan Sananta dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri sebagai kampiun Liga 1 musim 2022-2023. Pasalnya, mereka kini terpaut 15 poin dari pesaing terdekatnya, yakni Persija Jakarta. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, dan bos kelapa sawit barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan buat teman-teman khususnya para sultan barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke guys, jadi hari ini saya menggunakan akun yang jarang saya buka dan ternyata isi sekuatnya tidak sesuai rencana. Ya, terpaksa saya harus mendatangkan hampir semua pemain inti dari lelang sampai uangnya minus. Tadi terpaksa saya jual 2 pemain untuk nombokin hutang karena jika hutangnya tidak dibayar secepat mungkin dalam 7 hari, pemain saya akan ada yang hengkang. Jadi terpaksa saya harus menjual 2 pemain yang tidak penting. Yang penting hutangnya lunas, jadi kita udah nggak punya utang lagi. Dan saya sudah mengganti nama klub, nama manajer, dan nama pemain inti sesuai dengan pemain-pemain PSM Makassar, mulai dari penjaga gawang hingga posisi striker. Dan saya juga mengganti 2 pemain cadangan. Dan mari kita lihat nama-nama pemain yang sudah berhasil saya ganti, terutama pemain inti. Mulai dari posisi penjaga gawang ada Muhammad Reza Pratama. Di posisi bek tengah Akbar Tanjung. Masih di posisi bek tengah ada Agung Manan dan Erwin Gutawa. Kemudian di posisi gelandang kiri ada Yakob Sayuri. Lalu di posisi gelandang tengah ada Ananda Raihan didampingi oleh Kenjo Nambu dan Muhammad Arpan. Kemudian di posisi gelandang kanan ada Yance Sayuri. Dan di posisi striker Everton Nascimento didampingi oleh Wiljan Pluim. Ya. Kemudian di posisi pemain cadangan ada Rizky Eka Pratama dan Jaki Asraf, pemain muda. Oke, jadi itu adalah pemain-pemain yang sudah saya ganti namanya. Dan untuk mendatangkan pemain, mengganti nama pemain, mengganti nama klub, dan mengganti nama manajer, kurang lebih saya menghabiskan sekitar 90 token. Kemudian untuk taktiknya sendiri, di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala.
Oke, dan untuk taktiknya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pertandingan guys. Tergantung pertandingan nanti. Jadi bisa saja berubah sewaktu-waktu. Ini adalah taktik utama. Nanti ada skema yang berbeda ketika pertandingan berlangsung. Dan pastikan buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan saya juga masih belum tahu gimana hasilnya nih formasi 3-5-2 yang diterapkan oleh PSM Makassar. Apa jadinya jika diterapkan ke dalam game Top 11? Bagus atau enggak ya? Oke, jadi kali ini saya akan menghadapi Mourinho FC. Jelas jika kita lihat dari kualitas mutunya, Mourinho FC jauh lebih diunggulkan. PSM Makassar hanya memiliki kualitas mutu di angka 70-an. Dan untuk itu kita harus benar-benar memiliki kondisi yang sangat bugar. Terlebih kita menerapkan strategi gegenpressing. Jadi penting untuk memiliki pemain-pemain dengan kondisi yang bugar, serta moral pemain yang mantap. Dan kebetulan pemain-pemain yang baru saya datangkan adalah pemain dari lelang, otomatis moralnya banyak yang on fire. Oke, dan pertandingan akan segera berlangsung antara PSM Makassar versus Jose Mourinho. Dan jelas kita lihat di sini dari segi kualitas mutu, PSM Makassar hanya memiliki mutu di angka 71%, sedangkan Mourinho FC memiliki mutu di angka 133,4%. Selisihnya 50% lebih. Nah, gede banget ya guys, selisihnya gede banget. Tapi ini saya benar-benar nekat, soalnya pas tadi saya cari lawan di asosiasi tidak ada pertandingan, tidak ada jadwal yang bisa kita mainkan di asosiasi. Terpaksa saya harus menantang Jose Mourinho karena waktu juga udah terlanjur siang, udah mau ke sore nih. Jadi saya terpaksa nantang Jose Mourinho. Hasilnya mau menang mau kalah mau seri udah bodo amat, nanti kita lihat sampai selesai taktik, strategi, dan formasi 3-5-2 versus formasi 4-1-2-3. Kira-kira bagusan mana ya? Pasti teman-teman banyak yang bilang jelas bagusan Mourinho dong, kan mereka memiliki mutu yang lebih besar. PSM Makassar memiliki mutu yang lebih kecil. Pasti ujung-ujungnya PSM Makassar kalah nih. Ya, kita kan masih belum tahu bos. Mari kita lihat dulu kalahnya di mana, adu penalti atau kalah langsung nih. Biasanya kalau kita menghadapi tim yang kualitas mutunya jauh lebih besar, apalagi selisihnya sekitar 50%, kita di babak pertama aja udah kewalahan nih. Tapi misalkan kita kalahnya di babak adu penalti, menurut saya wajar, karena di babak adu penalti itu lebih ngandelin keberuntungan guys daripada taktik. Tapi kadang-kadang taktik kita juga ngaruh sih. Kalau kita salah pilih pemain ya otomatis jong juga. Dan kali ini kita lihat di menit 14, kali ini PSM Makassar mencoba membangun serangan dan gol luar biasa bung. Kita lihat, oh sayang sekali ada potensi offside. Onside dong. Onside dan kampret. Tidak terjadi gol ternyata. Fluim gagal mengemas satu gol. Padahal tadi umpannya sangat bagus. Umpan yang luar biasa, tandukan yang sangat-sangat bagus. Tapi dianulir oleh wasit karena PR menemukan adanya potensi offside. Dan ternyata betul offside. Serangan kembali dilakukan oleh PSM Makassar di menit ke-19 formasi 0-0. Ya jelas mereka memiliki kedalaman yang jauh lebih bagus untuk bisa mengalahkan tim kita. Dan kita masih terus berusaha untuk bisa mencetak gol ke gawang Mourinho. Sayuri berbahaya, bagus sekali dan sayang bung. Kita lihat upaya Rehan kurang maksimal. Rehan begitu sulit, lupakan Rehan. PSM Makassar bagus sekali, tanduk saja dan Nisamento hampir mencetak gol dengan sundulan, tapi sayang tandukannya masih keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk Mourinho FC. Ya, PSM Makassar meskipun memiliki kedalaman skuad yang tidak cukup bagus, tapi di sini kita lihat bahwa PSM Makassar benar-benar menekan pertahanan dari Jose Mourinho. Ini karena formasi 3-5-2 benar-benar menguasai area tengah dan menguasai bola pemirsa. Ya, kali ini kita akan lebih nekat lagi dengan memberikan instruksi gigi menyerang kepada pemain-pemain kita. Di menit 35 kali ini PSM Makassar membangun serangan. Ada Rehan di sana umpan kepada Sayuri dari area tengah. Tarado melakukan pelanggaran keras terhadap pemain dari PSM Makassar. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Sayang sekali Nisamento dan hampir saja bung. Tendangan Nisamento lagi-lagi keluar lapangan dan sayang sekali. Ini yang saya sayangkan. Sayuri
mengalami cedera di babak pertama dan kita memasukkan satu pemain yang kualitas mutunya menurun kembali. Kualitas mutu bintang 3, pemain-pemain biasa-biasa saja, dan lagi-lagi serangan yang dilakukan oleh PSM Makassar masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Mourinho FC. Ya, penjaga gawang mereka bermain sangat bagus. Kita lihat Eka Pratama masuk menggantikan Sayuri di menit 44. Serangan kembali dilakukan. PSM Makassar benar-benar terbuka di pertandingan kali ini, meskipun kualitasnya jauh berbeda, tapi mereka sudah berusaha keras untuk membongkar lini pertahanan dari Mourinho FC. Tapi sayang, mereka memiliki pertahanan yang sangat-sangat solid. Apalagi penjaga gawang dari Mourinho FC berhasil menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh PSM Makassar di babak pertama tadi, pemirsa. Ya, jelas di sini meskipun PSM Makassar memiliki kualitas mutu yang lebih rendah, tapi mereka bermain sangat luar biasa dengan berusaha keras untuk bisa menekan lini pertahanan dari Mourinho FC. Formasi 3-5-2, saya tidak menduga bahwa formasi ini bisa sangat bagus. Di babak pertama saja kita tidak kebobolan, padahal dari segi kualitas jelas kita kalah, bos. Dan tentu saja ini membuat saya tercengang juga, karena pemain-pemain yang saya datangkan terbilang biasa-biasa saja. Kita lihat bahwa tidak ada yang luar biasa, tidak ada pemain didikan, semua pemain dari lelang, dan 2 pemain bawahan itu pun usianya 30 tahunan. Jelas ini adalah taktik yang menurut saya cukup bagus. Tapi mari kita lihat, pertandingan sudah berlangsung. Di menit 54 kali ini PSM Makassar mencoba membangun serangan kembali, tapi lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh pemain dari Mourinho FC. Apalagi kita lihat setelah salah satu pemain dari PSM Makassar mengalami cedera di babak pertama, tentu ini menjadi kerugian besar untuk PSM di babak kedua ini, pemirsa. PSM kali ini mencoba membangun serangan, tapi masih bisa direbut serangan balik tercipta untuk Mourinho FC. Berbahaya. Ada siapa di sana, umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada banyak celah yang terbuka ke tengah, kembali ke sisi sebelah kiri. Umpan terobosan masih bisa digagalkan. Serangan balik digagalkan oleh Tanjung. Dia bermain cukup bagus di lini tengah pertahanan dari PSM Makassar. Ada 3 pemain tengah di area belakang. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh PSM Makassar, mencoba membangun serangan dari area tengah. Berbahaya sekali, masih bisa direbut oleh Miranda, dan lagi-lagi serangan masih bisa digagalkan. Tackle kerasnya tidak berujung penalti. Kita lihat, padahal dia menekel dari belakang, pemirsa, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini umpan terobosan bagus sekali. Ada Silpa di sana, Bung. Kita lihat sepakan Silpa masih meleset tipis keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai berdarah hidungnya. Aduh, parah, bos. Hampir saja kita lihat 3 back yang saya tempatkan tidak bisa berbuat banyak menghadapi pemain-pemain penyerang dari Mourinho FC. Kembali serangan dilakukan, masih bisa digagalkan. Tidak cukup mudah, sangat sulit sekali menerobos area pertahanan dari Mourinho FC. Skor masih 0-0 di babak kedua, tepatnya di menit 76 kali ini. Rehan melakukan pelanggaran yang cukup keras. Tendangan bebas akan dilakukan. Ada Castanera, tendang langsung, dan bagus sekali. Reja Pratama menyelamatkan tendangan bebas dengan sangat-sangat indah. Tendangan yang luar biasa tadi, tapi masih bisa ditangkap dengan sangat mudah oleh Muhammad Reja Pratama. Ya, nilainya saat ini sangat bagus di posisi penjaga gawang, menghentikan tembakan-tembakan yang cukup keras yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Mourinho FC. Kali ini Sayuri melakukan pelanggaran yang cukup keras di depan kotak penalti dari PSM Makassar, tepat di menit 80. Berbahaya sekali, Bung. Kita lihat, dan tidak cukup keras penyelamatan yang gemilang oleh Muhammad Reja Pratama, lagi-lagi menggagalkan peluang yang diberikan untuk Mourinho FC di menit 80 tadi, pemirsa. Serangan kembali dilakukan oleh Mourinho FC yang sudah menemukan permainannya. Kali ini dari area tengah, berbahaya sekali. Ada Sayuri di sana, masih bisa direbut. Serangan balik tercipta untuk PSM Makassar dari sisi sebelah kanan. Terlalu lama dibayangkan 3 pemain, dan sayang sekali, Bung. Kita lihat ada 3 pemain yang mengawal 1 pemain dari PSM Makassar dan menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh PSM di babak kedua ini. Padahal ini kita sudah memasuki menit-menit yang sangat-sangat krusial. Menit 85, kali ini serangan yang dilakukan oleh Mourinho masih bisa digagalkan. Serangan balik tercipta untuk PSM Makassar. Umpan kepada Eka Pratama cukup tenang, tapi sayang sekali, Bung. Terlalu lama tadi umpan yang dilakukan oleh Eka Pratama, tidak tepat sasaran dan masih bisa dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari Mourinho FC. Menit 88 belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan.
Dan jelas taktik, strategi, dan formasi PSM Makassar sangat luar biasa bagus, bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Mourinho yang jelas memiliki kedalaman skuad jauh lebih bagus. Kali ini Plium, sayang sekali Bung, sepakan jarak dekat yang masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Jose Mourinho, padahal itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tapi karena penyelesaian yang buruk itu membuat tendangannya melenceng keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mourinho FC. Serangan kembali dilakukan, tapi sayang sekali Araujo melakukan pelanggaran yang cukup keras di area tengah. Nascimento mencoba ancang-ancang tendang langsung. Sayang sekali Bung, lagi-lagi tendangannya masih bisa digagalkan. Tendangan yang sangat luar biasa, kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjaga gawang dari Mourinho FC, dan ini memaksa kita masuk ke babak perpanjangan waktu. Kita lihat bahwa tekanan-tekanan dari kedua kesebelasan, meskipun PSM Makassar memiliki kedalaman skuad yang tidak cukup bagus, tapi benar-benar strategi yang diterapkan oleh PSM Makassar cukup bagus untuk bisa menahan serangan-serangan dari Mourinho FC yang memiliki kedalaman jauh lebih besar. Dan kita tahu bahwa kita sebenarnya benar-benar tertekan di pertandingan kali ini, tapi karena berkat strategi dan formasi gen pressing yang diterapkan oleh PSM Makassar, kita tidak kebobolan di babak pertama, di babak kedua, dan kita akan lihat di babak perpanjangan waktu ini apakah kita masih bisa bertahan dengan solid atau kita kebobolan, pemirsa. Pertandingan sudah berlangsung dan hampir saja Bung, kita lihat upaya Nascimento kurang maksimal, tendangannya masih keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mourinho FC. Oke, jelas kita lihat di sini peningkatan performa dari pemain-pemain Mourinho sudah kembali terlihat menghijau. Itu tandanya mereka sudah menemukan permainan mereka, pemirsa. Jadi kita harus tetap berhati-hati, terlebih kita menerapkan strategi gegen pressing, di mana saat ini pemain-pemain kita sudah mulai kelelahan. Jelas kita harus berhati-hati dan hampir saja kita kecolongan lagi. Castanera mencetak satu shot yang hampir saja berbuah gol tapi masih keluar lapangan, dan ini suatu keberuntungan. Paruh waktu kita lihat bahwa strategi yang saya terapkan kali ini cukup bagus untuk bisa menghentikan serangan-serangan dari Mourinho FC. Ya, kita tahu bahwa kita tertekan di sini karena kondisi pemain kita sudah mulai kelelahan, kualitas mutu kita tidak sepadan, dan waktu pertandingan yang sudah akan berakhir. Tapi kita masih akan terus berusaha di akhir babak perpanjangan waktu ini, pemirsa. Saya harap kita bisa mencetak satu gol dan memenangkan pertandingan ini, karena saya penasaran banget. Taktik ini benar-benar bagus dan kita tahu bahwa jelas dari segi kualitas kita kalah. Andaikan saja saya memiliki satu pemain yang saya latih secara individu di posisi striker, saya rasa akan lebih bagus strategi yang kita terapkan hari ini, jelas. Tapi sayang sekali di sini saya tidak memiliki pemain yang berpengaruh, tidak memiliki pemain yang saya latih secara individu, dan ini membuat lini serang saya buntu. Jelas buntu sekali karena ada beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari PSM Makassar ini, pemirsa. Kita lihat menit 110 masih belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan. Pertahanan yang kita buat benar-benar solid meskipun kita hanya mengandalkan 3 bek tengah saja di belakang. Tapi penjaga gawang dari PSM Makassar, dia bermain sangat luar biasa di pertandingan kali ini, menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Mourinho FC. Jelas kali ini kembali dilakukan serangan, tapi Erwin Gutawa juga dia bermain sangat luar biasa di sisi sebelah kanan. Meskipun dia masih di posisi bek tengah, tapi dia bermain di posisi bek tengah tapi sebelah kanan, dan dia bisa menghentikan pemain sayap dari Mourinho FC, pemirsa. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Sayuri, umpan terobosan masih bisa dipotong kembali oleh pemain dari Mourinho FC. Oke, menit 117 kita lihat pemain-pemain dari PSM Makassar sudah sangat kelelahan, dan sayang sekali tidak ada lagi waktu yang tersisa. Kita masuk ke babak adu penalti, dan ini kita jangan sampai salah pilih pemain. Jangan sampai salah pilih pemain. Kita harap kita bisa memenangkan pertandingan ini lewat babak adu penalti. Tapi jelas jika kita lihat dari pertandingan di babak pertama, babak kedua sampai ke babak adu perpanjangan waktu, formasi 3-5-2 yang diterapkan oleh PSM Makassar benar-benar menekan Mourinho. Jelas tekanan yang dilakukan oleh PSM Makassar jauh lebih besar daripada Mourinho yang memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus. Andaikan saja saya memiliki 1 atau 2 pemain yang saya latih secara individu, tepatnya di posisi striker ataupun di posisi gelandang yang bisa menjadi penyuplai bola, kemungkinan besar hasilnya akan jauh berbeda. Tapi sayang di sini saya memiliki pemain-pemain biasa saja yang saya datangkan dari lelang. Dan
Jelas spek pemainnya tidak sebanding dengan Mourinho FC yang memiliki skuad jauh lebih bagus. Kita lihat di sini, saya sudah memilih beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus. Bagus enggak ya? Tapi nanti kita lihat lah. Oh, sayang sekali Bung, kita lihat Steiner melakukan sepakan yang cukup bagus dan mencetak gawang kali ini Livramento. Dan aduh, padahal dia adalah salah satu pemain yang kualitasnya cukup besar. Torrado dan masuk Bung. Torrado sepakannya sangat keras sekali. Kali ini Sayuri gol. Bagus sekali. Bagus sekali, rekan Anda, kembaran Anda mengalami cedera dan Anda mencetak gol di pertandingan kali ini. Luar biasa dan sayang sekali Silva. Aduh. 3-1 Bung, kita lihat Reja Pratama dan gol. Penjaga gawang gol, bos. Kita lihat penjaga gawang aja bisa cetak gol, masa striker enggak? Asem, ada Couto di sana dan membentur tiang gawang. Masih ada harapan kita untuk bisa menyamakan kedudukan di babak adu penalti ini pemirsa. Kali ini Arpan dan aduh, skor menjadi 3-2. Silva melenceng, bagus. 3-2. Kita ada harapan nih. Erwin Gutawa, gol. Sial. Dan kalah. Oke, seperti yang saya bilang tadi pemirsa, bahwa ketika kita masuk ke babak adu penalti itu bukanlah dari strategi, tapi dari apes aja guys. Ya, apes salah milih pemain. Ini tangan ataupun udah diatur sistem, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dalam strategi di pertandingan tadi, di babak pertama, babak kedua sampai babak adu perpanjangan waktu, kita tidak kebobolan. Itu adalah catatan penting, karena di sini saya mengandalkan pemain-pemain biasa saja bisa menghadapi Mourinho yang kualitas mutunya 50% jauh lebih besar, dan kita bisa menahan mereka. Ini adalah strategi yang luar biasa dan pertandingan yang sangat bagus. Mungkin saya akan menggunakan formasi ini ke depannya. Kita lihat saja nanti. Oke, jelas kita lihat di sini bahwa dari segi kualitas kita kalah, tapi dari segi penguasaan kita bisa menang 55 berbanding 45%. Itu berarti Mourinho menerapkan strategi bertahan. Ada kemungkinan seperti itu, dan kita juga melakukan lebih banyak total percobaan tembakan. Total 16 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Mourinho pun melakukan 12 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Kemudian dari zona serangan sendiri, kedua kesebelasan mencoba menyerang dari bawah kedua sayap. Ya, lebih banyak kita serangan yang terjadi dari bawah kedua sayap, entah itu dari PSM Makassar ataupun dari Mourinho FC. Tapi kita lihat di sini dari sisi sebelah kiri ada 39 kali serangan, padahal dari sisi itu pemain saya cedera. Tapi ada 39 kali percobaan serangan dari sisi itu. Kemudian dari umpan sempurna sendiri 79 berbanding 86. Lebih dominan dari Mourinho FC. Dan dari total tackle kita melakukan 28 tackle berbanding 23. Itu karena kita menerapkan gaya tackle keras, jelas. Dan untuk pelanggaran justru mereka lebih banyak melakukan pelanggaran. Dari 23 tackle, 23 pelanggaran. Berarti satu tackle-nya berbuah pelanggaran, guys. Kan ajaib. Satu pelanggaran berbuah manis karena cederanya pemain saya, yaitu Sayuri. Ya, ada 2 Sayuri di sini. Itu kayaknya kembaran atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi kayaknya kembaran sih. Yakob Sayuri sama siapa tuh satunya ya? Ya, pokoknya itulah. Dan mereka bermain bagus. Kemudian kita lihat di sini hampir semua rata-rata pemain Mourinho FC bermain luar biasa. Apalagi penjaga gawangnya, dia mendapatkan nilai 9,7. Itu paling besar di antara pemain lainnya. Tapi pemain yang bermain biasa-biasa saja justru strikernya ya guys. Strikernya dari Mourinho FC bermain tidak cukup bagus. Itu karena penjaga gawang saya di sana juga bermain sangat luar biasa dengan nilai 9. Dan kesimpulannya, taktik, strategi, dan formasi PSM Makassar saat ini, kenapa mereka bisa duduk di puncak klasemen Liga 1 Indonesia? Menurut saya mulai dari taktiknya udah bagus, strateginya udah bagus, formasinya juga udah bagus, dan kedalaman skuad yang dimiliki oleh PSM Makassar sudah bagus, kombinasinya udah tepat. Dan satu lagi hal yang penting yang harus teman-teman ketahui tentang PSM Makassar, yaitu manajernya, pelatihnya PSM Makassar. Dia menangani PSM dengan sangat luar biasa. Dia bisa mengembangkan potensi pemain muda, pemain tua, dan pemain baru yang ada. Jadi benar-benar PSM Makassar bisa membuat kombinasi pemain yang tepat dengan strategi yang tepat. Itu yang membuat PSM Makassar sekarang bisa sangat-sangat bagus. Dan
bisa duduk di puncak klasemen BRI Liga 1 Indonesia. Jelas saya harus mengapresiasi dan teman-teman juga harus mengapresiasi meskipun teman-teman bukan fans PSM Makassar. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Fajar Arispiandi yang telah request, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NN Top 11. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.